semuanya, selamat siang. Selamat datang di Dewa Talks, High Quality Trusted and Free Webinar in Indonesia, passion expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi untuk siang ini, kita akan membahas mengenai migrate to Dewa Cloud as a platform as a service architecture server. Nah, untuk webinar ini kita sudah mengundang kembali Pak Darwin, CTO dan CEO dari radatam.co.id dan juga salah satu dosen di Microskill. Jadi mungkin Pak Darwin boleh perkenalkan diri juga dulu nih untuk teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Bu Lintang dan rekan-rekan sekalian. Ya, topik ini membahas mengenai bagaimana cara melakukan migrasi ke Dewa Cloud sebagai sebuah server berarsitektur platform as a service. Jadi ada 3 poin saya baginya. Yang pertama adalah dari sisi planning. Dalam mau lakukan deployment, itu tidak bisa semata-mata, oke, saya mau pilih nih, VPS ini, saya mau pilih hostingan ini, saya mau pilih platform as a service ini. Jadi kita harus punya planning, nanti arsitekturnya itu seperti gimana. Kita maunya seperti gimana nantinya, nah, itu ada planning. Kemudian persiapan arsitektur, baru yang ketiga, migrasi dan deployment. Jadi hanya 3 ini aja secara sederhana. Dalam tahapan planning yang butuh kita pertimbangkan adalah saya pakai platform apa. Platform di sini adalah application, bisa desktop, bisa website, dan bahasa pemrograman yang digunakan itu seperti gimana. Apakah Java, apakah PHP, Node.js, Python, dan lain sebagainya. Itu adalah platform. Dan yang selain dari platform, yang kedua adalah mengenai penggunaan database. Penggunaan database telah tersedia banyak database, DBMS namanya, ada MySQL, SQL Server, PostgreSQL, itu banyak. Dan yang ketiga, yang butuh dijadikan pertimbangan itu adalah assets. Aset bukan harta fisik, melainkan dalam project yang hendak di-deploy, itu ada image-nya, itu nanti gimana? Nah, tentunya harus dipertimbangkan masalah size, kemudian masalah CDN itu tentunya saya mau simpan gambar itu bisa website ke dalam server kita. Akan tetapi ada pertimbangan 2 lagi. Yang pertama adalah kalau saya simpannya di server sendiri, size-nya kalau udah habis gimana? Nah, itu jadi satu pertimbangan. Yang kedua adalah yang bersifat dinamis. Jadi anytime saya bisa masukkan. Nah, kalau memang gambar saya bertambah, kian hari terus bertambah, saya nggak usah khawatir. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya mau mainkan ke CDN untuk JavaScript ada orang yang membuatnya itu bukan simpan di server sendiri, tetapi ke CDN. Tujuannya apa? Jadi dia lebih cepat. Karena dari cloud ke cloud itu pasti beda speed-nya dibandingkan di satu tempat tersendiri. Seperti itu. Itu dari sisi planning yang harus dipertimbangkan. Ya, sebenarnya kalau secara garis besar, ini adalah 3-tier. Nanti akan saya demokan. Sebenarnya, seberapa penting yang namanya 3-tier. Persiapan arsitektur. Dalam mempersiapkan arsitektur, ada namanya load balancer. Load balancer di sini adalah, bayangkan, ini bulan 4 ya, sebentar lagi kan Lebaran, biasanya dari e-commerce ataupun marketplace ada buat flash sale, kemudian ada buat promo terbatas. Nah, dengan promo terbatas, bayangkan kalau tiba-tiba traffic datang dalam jumlah banyak. Apa yang terjadi? Ya, oke, kalau memang dia servernya aman, dia kuat, oke, fine. Bagaimana kalau misalnya saking banyaknya yang datang trafficnya, alhasil dia nggak bisa menampung traffic tersebut. Itu gimana solusinya? Nah, disinilah peranan dari load balancer. Dia akan membalancekan, menstabilkan. Oke, kayaknya kita harus mulai scaling nih. Scaling ke yang kedua, baik itu vertical scaling ataupun horizontal scaling. Nanti juga kita akan lihat bersama sebenarnya masalahnya di mana. Baru yang application server dan database server. Kalau kita sistemnya hosting, application dan database itu dalam satu tempat. Kalau di VPS bisa gabung. Kalau di platform as a service, dia udah menyediakan dalam bentuk 3-tier. Itulah nanti di Dewa Cloud, itu enaknya. Dan yang keempat, arsitekturnya mungkin saya mau pakai kontainer. Sehingga kalau sistemnya kontainer, saya pernah sharing juga di Dewa Talks mengenai
container, Docker namanya. Nah, di sana tujuannya apa? Sampai memperhitungkan, oke, saya mau pakai arsitektur kontainer. Ya, itu karena dengan menggunakan kontainer, saya nggak usah bingung lagi nanti ke depannya saya mau pindah server, atau mau lakukan migrasi, atau mau naikkan lagi, ubah arsitektur. Saya nggak usah bingung, karena di sana OS-nya itu udah pasti tetap sama. Itulah kontainer. Nah, itu pertimbangannya. Jadi berikutnya adalah masalah two-tier dan three-tier. Two-tier itu adalah host dalam satu hostingan itu sudah pasti two-tier karena bergabung. Kalau three-tier ada pemisahan antara application dan database. Jadi three-nya itu apa? Yes, user. User dia berkomunikasi dengan application, application berkomunikasi dengan database. Lalu ada susunan secara monolitik ataupun microservices. Monolitik dan microservices itu seperti gini. Saya coding, membuat satu program atau website atau apapun itu, ketika ada penambahan proses bisnis, maka impact-nya itu besar kalau ada terjadi bugs kecil. Jadi istilahnya karena nila setitik, rusak susu seberangah. Itulah monolitik. Nah, tetapi kalau misalnya kita pakai microservices, itu enaknya adalah ya masing-masing itu udah tersegmenkan. Contohnya kalau di website ada authentication, misalnya untuk login, register itu satu service. Kemudian tambah ke keranjang, add to cart satu service. Untuk check out satu service. Jadi udah terbagi. Sehingga kalau misalnya ada bugs kecil, dia nggak merusak segalanya. Hanya bagian-bagian tertentu saja. Jadi kita fokusnya udah lebih tersegmen. Itulah manfaat dari microservices. Terus gimana nih kalau saya mau lakukan migration dan deployment-nya? Nah, ini pertimbangannya. Yang pertama, kalau saya mau mudahnya, contohnya majalah, hanya sekedar blogging, WordPress saja. Oke, saya mudahnya pakai hosting. Dan kalau untuk hosting yang proven ya sejauh ini bisa pakai dewaweb.com. Di sana saya juga ada pernah beri hostingan dan so far stabil. Dan kalau misalnya kalau nggak mau hosting, mau lebih expert, kita bisa pakai VPS. Dan kalau mau lebih klop lagi, sesuai dengan kebutuhan bisnis, kita bisa pakai PaaS, Platform as a Service. Jadi seperti gini. Mungkin harus diketahui juga ya, kapan kita harus pakai tradisional arsitektur, kapan harus pakai infrastruktur as a service, ini infrastruktur, kapan saya harus pakai platform, kapan saya harus pakai software as a service. Jadi ini ada perbedaan warna. Yang di sini adalah kita manage sendiri, kalau yang warna biru adalah provider yang manage. Nah, berarti di sini ya dalam hal ini Dewa Cloud yang manage, saya nggak usah pusing lagi. Nah, tapi sebelumnya balik dulu. Oke, di tradisional IT, ini artinya apa? Berarti bisnis itu dia harus beri server, beri server, kemudian setting network sendiri, atur storage-nya, servernya, virtualisasi, OS, middleware, runtime, data, application, ini ngatur sendiri semuanya. Apalagi kalau dibayangkan, kita beri server sendiri, manajemen resikonya, kalau misalnya terjadi kebakaran, data kita gimana? Dan yang kedua adalah mesti investasi ruang server. Dalam hal ini persiapkan UPS, kemudian persiapan tambahan AC, dan lain sebagainya. Itu besar biayanya. Barulah yang kedua, ada infrastruktur as a service. Nah, dalam infrastruktur as a service, berarti layanan dari si providernya, dia sudah sampai OS. Anda fokusnya hanya dari middleware, runtime, data, dan application. Nah, tetapi kan karena masalah runtime kadang banyak tantangannya, sehingga hadirlah platform as a service. Nah, dalam platform as a service, middleware, runtime, saya nggak usah pusing sama sekali. Jadi nyaman, fokusnya hanya kepada application dan data. Lebih hemat biaya, itu salah satu juga kelebihannya. Kalau software as a service, ini lain cerita, berarti benar-benar fokus kepada bisnis saja. Data, application, tidak peduli sama sekali. Karena semuanya di-manage oleh provider. Oke, berarti di sini ya step kita di platform as a service. Dan dalam migration dan deployment, ada beberapa poin lagi. Setelah dimigrasi deployment, tantangannya apa? Atau tahapan migrasinya, apa yang saya takuti? Yang pertama adalah masalah zero downtime. Downtime,
Umumnya kalau sebagai orang IT, begitu downtime dia udah mulai stres nih. Sebenarnya apa nih masalah? Giliran di jam kerja semuanya aman, pas malamnya waktu istirahat atau quality time, server down. Alhasil quality time terkorbankan. Nah ini, jadi di sini kalau dengan pakai platform as a service, dia sifatnya zero downtime. Dan yang kedua adalah speed, TTFB. Nah, artinya di sini pada saat kita sudah lakukan deployment, kita harus analisa juga sebenarnya TTFB-nya itu berapa milidetik. Karena semakin cepat, artinya klien atau user dia mau manggil nih, misalnya saya buat www.ladatan.co.id. Begitu saya buka, kok lama ya loadingnya? Berarti mungkin ada masalah di TTFB. Tetapi begitu buka langsung serup keluar tampilannya. Itu berarti cepat, dia jemput data dari servernya cepat. Itulah TTFB. Dan yang ketiga adalah mungkin masalah responsive. Karena kalau dalam responsif, baik itu CSS atau JS kadang bisa bermasalah. Tetapi ini biasa udah di level application. Akan tetapi dalam melakukan migration, dalam melakukan deployment, itu hal yang tidak boleh terlupakan juga. Jadi kita harus analisa. Hasilnya bagus nggak? Nanti jangan pula tampilannya hancur. Itu responsif. Yang keempat, functional features. Artinya, saya lakukan migrasi, berarti udah mulai perpindahan ya, perpindahan server. Nah, pada saat lakukan perpindahan server, ternyata nggak bisa login, kemudian nggak bisa sesuatu hal lah ya, misalnya fungsi yang nggak bisa add to cart, nggak bisa payment, nah itu harus di cross check. Jadi inilah poin-poin yang pentingnya harus di cross check terlebih dahulu, duluan di cross check sebelum kita boleh beristirahat dalam hal migration seperti itu. Oke, sekarang saya akan mulai demokan gimana, apa sih sebenarnya Dewa Cloud itu? Apa sebenarnya platform as a service? Saya akan mendemokan satu contoh mengambil project dari GitHub. Ya, asumsi ini ada dua cara ya. Asumsikan, saya lagi browsing nih, ketemu di GitHub ada satu project yang mungkin saya bisa melanjutkan project tersebut untuk memenuhi kebutuhan saya. Itu yang masalah. Ini bukan masalah plagiat ya. Yang penting adalah kalau memang ada project yang hendak saya ambil, ya kita harus apresiasi, harus ada kredit to-nya. Kredit to dalam artian yang berterima kasih lah kalau misalnya kita mau publikasi. Nah dalam hal ini saya apresiasi sekali. Ini ada GitHub dari namanya Joren Lui. Dia ada membuat satu SPCC web, yaitu di mana ini website sebuah sekolah, dia bangun menggunakan Laravel dan Bootstrap. Nah, kalau misalnya saya nggak mau dari sini, saya mau buat sendiri, ya udah nggak masalah. Intinya adalah satu project lah ya, satu project yang hendak saya lakukan deployment. Jadi dalam contoh ini saya akan menggunakan Joran Dui. Nah, awal mulanya gimana? Ini adalah environment-nya Dewa Cloud. Nah, dalam dashboard-nya Dewa Cloud, bayangkan kalau saya menggunakan hosting. Nah, kalau dalam hosting, di sana ada email, kemudian ada settingan lain-lain, semuanya memang GUI, ada tampilannya. Kalau saya pakai VPS, berarti tanpa tampilan. Nah, kalau tanpa tampilan gimana? Berarti butuh expert ketika hendak lakukan migration ataupun deployment. Nah, giliran kalau saya pakai platform as a service, ya mungkin bagi newbie yang baru, user baru, ini gimana ya caranya? Itu nggak usah bingung sebenarnya. Ini pada saat awal mulanya saya menggunakan Dewa Cloud, saya juga bingung. Ini kayaknya nggak jauh beda ya. Ternyata saya hanya butuh waktu 1 jam, saya sudah mulai terbiasa. Kenapa? Sebelum saya mulai kita lihat dari ini ada new environment, berarti tempat kita buat environment, kita bisa lakukan import, kemudian marketplace. Nah, yang menarik adalah di marketplace ini. Dia sudah tersedia beberapa application, cluster, e-commerce, jadi tinggal kita klik, install, selesai. Bahkan dalam hitungan di bawah 5 menit. Jadi simple sekali. Sekarang saya balik lagi dalam topik, yaitu gimana caranya kalau saya mau mendeploy project dari Git saya. Tapi ini bukan Git saya ya, Git orang lain. Mulanya saya new environment. Inilah tadi saya masuk load balancer. Jadi di sini load balancer dia yang akan mengatur ketika traffic tinggi, dia mau alahkannya ke aplikasi yang mana. Bahkan dalam load balancer pun kita bisa buat horizontal scaling. Ini ada vertical scaling, ada horizontal scaling.
Vertical scaling berarti dari sisi RAM-nya ataupun dari sisi ini gigahertz-nya, frekuensinya. Ini bisa kita ngatur. Ada reserve, berarti minimal udah pasti kita pesan nih. Satu cloudlet itu punya saya. Scaling limit ya tergantung trafficnya, nanti gimana, dia otomatis naik. Nah, pada saat saya bermain dengan cloudlet ini, lihat di sini bagian kanan ini ada simulasi harganya. Jadi nggak usah takut sih, so far. Awal mulanya saya juga pernah takut. Ini kalau saya geser terlalu tinggi, nanti bayaran saya gimana nih? Nah, itu. Nah, ada satu, saya pernah gunakan juga server lain, ya kurang lebih mirip ya dengan ini. Awal mulanya oke, on demand, ternyata ada biaya tambahan. Nah, itu yang pernah saya takuti, karena memang berangkat dari pengalaman ya, ada fear, ada ketakutan. Nah, pada saat di sini awal mula juga ada ketakutan, tetapi ternyata semuanya so far aman. Itu makanya saya berani untuk sharing kepada rekan-rekan sekalian seperti itu. Nah, jadi ini vertical scaling, ini kalau horizontal scaling berarti ini ya, saya mau aktifkan, oke boleh. Tapi kalau mungkin kebutuhan nggak terlalu besar, load balancer boleh aja satu. Jadi satu load balancer, dialah yang akan menghandle, ini saya turunkan ketinggian, dialah yang akan menghandle kalau trafficnya tinggi, saya akan arahkannya kemana? Ke Apache sini, atau ke Apache sini. Ini Apache berarti application-nya. Tempat kita menaruh source code. Nah, satu hal, tentunya kalau saya mau deploy Git ini, saya harus tahu requirement-nya seperti gimana. Oke, dia butuh SNMP. Berarti Apache. Tetapi PHP versi berapa? Nah, cross check dulu. Ini PHP versi. Oke, dia nggak bilang. Tapi sebenarnya saya sudah testing. Project ini dia support versi 7,2. Oke, yaudah, saya pilih 7,4. Ini dia versi 7. Ini saya aktifkan aja, horizontal scaling. Nah, artinya traffic tinggi, dia akan beralih. Berikutnya adalah three tier-nya, yaitu dalam hal ini database. Database yang dipakai adalah MySQL. Jadi ini MariaDB. MariaDB SQL itu satu keluarga. Ini bisa saya geser. Ini misalnya 3 cloudlet. Saya rasa sekian. Kita coba cross check lagi. Load balancer, oke. Ini application. Ini udah, saya aktifkan 2. Kemudian database. Oke, satu database saya rasa cukup. Dan ada nampak IP pabrik ya. IP pabrik ini kalau misalnya nanti saya lupa hidupkan, ini sekarang lupa hidupkan, nanti ini masih bisa dihidupkan, jadi nggak apa-apa. Nah, caranya adalah, ini disebut sudah sebagai three tier ya. User pertama kali komunikasinya, dia nggak bisa langsung akses ke sini. Data simpan di kemari. Tetapi komunikasinya, dia melalui load balancer dulu. Load balancer, oke. Masuk ke application server, saya mau request lakukan login. Oke, application dia detect signal login, dia akses data dari database. Gimana user mau akses ke database langsung? Itu nggak bisa. Inilah implementasi dari three tier tersebut. Saya rasa ini udah setting oke. Sekarang saya klik aja. Oke, creating ya. Nih. Oke, sambil nunggu, mungkin saya close check di GitHub. Tahapan untuk mendeploy project ini beda-beda. Nah, alangkah lebih baik adalah tentunya kita harus pahami dulu framework apa yang dipakai. Dia pakai teknologi apa? Ini kan teknologi PHP. Berarti dia pakai framework Laravel. Ya, kurang lebih bacalah dari website Laravel gimana. Karena bisa jadi ada Git yang dia nggak lampirkan cara pemakaiannya. Seperti itu. Nah, kalau nantinya prosesnya itu dia ada clone dulu, setting virtual host, konfigurasi database, masukkan data dummy, kemudian kita checking app. Ini sih stepnya. Sebenarnya simple. Saya lihat lagi, masih proses creating. Nah, dalam tahapan creating, ini bisa kita analisa. Oke, ini lagi adding MariaDB, ini lagi jalankan. Jadi semuanya terdata, recordnya itu jelas. Kita nunggu ya.
Sambil nunggu mungkin bolehlah kita lihat-lihat sedikit di bagian setting. Dia ada account, access tokens, ada SSH key. Nah, SSH key ini tujuannya adalah kita bisa membatasi akses, jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam dashboard ini. Contohnya saya punya tim. Nah, tim yang satu ini hanya boleh masuk menggunakan putih atau terminal. Ya udah, nanti saya bisa buat key-nya kok di SSH key ini. Ini ada public key-nya, ada SSH access. Oke. Ini enggak semua, ini dipakai sesuai kondisional ya, tergantung kebutuhan. Oke, kita nunggu sebentar. Nah, kalau memang udah selesai, ini berarti environment dia udah created. Nah, kita juga akan mendapatkan email. Jadi di email ini apa password untuk database nantinya. Environment 737. Oke, ini saya rename ya. Ini webinar. Ini adalah load balancer. Ini adalah application dia ada 2 node sesuai dengan tadi horizontal scaling yang saya buat. Ada 2 posisi ya. Kemudian database dia cuma 1. Nah, kalau kita buka, dia ada IP-nya. IP sama-sama OTEC, depannya 172.18.2. Oke, inilah mereka komunikasinya nanti melalui IP. Ini disebut IP private. Artinya, IP ini saya nggak bisa akses dari luar. Nah, ini juga IP private. Contoh, saya copy, saya jalankan. Dia nggak akan bisa terbuka. Jadi gimana caranya supaya bisa terbuka? Maka kita harus buat satu IP public. Nah, karena ada load balancer, berarti IP public-nya kita buat di load balancer. Tapi kalau misalnya tidak ada load balancer, berarti dia si user pada saat mau mengakses, dia masuknya kemana? Langsung ke application server. Maka application server harus kita tambahkan IP public. Nah, jadi balik lagi, kita harus tahu arsitekturnya. Oke, kembali berarti IP public saya buat dulu. Ini on. Oke, selesai. Kita mulai. Mulai dari tahapan clone. Cara clone-nya, ini ada link, copy. Masalahnya, saya nggak tahu tentang komen dalam Git. Nggak butuh khawatir, ini bisa kita menggunakan tampilan. Ini ada 2 node. Node-nya saya mau masuk ke mana? Ya, kita tentukan dulu. Misalnya node di 91. Saya mau deploy di sini. Oke lah, deploy. Nah, ini deploy from Git. New repository. Misalnya webinar. Dewa Talks. URL-nya. Branch-nya itu master. Ini use authentication, kalau GitHub-nya dia ada pakai password. Tapi karena ini terbuka untuk umum, berarti nggak usah password. Tinggal add. Oh, ini nggak boleh spasi ya. Oke, webinar Dewa Talks. Ini auto deploy, ini nggak masalah. Enable zero deployment, zero downtime deployment. Jadi kalau misalnya adalah tahapan migrasi, nah ini kalau bingung ya, boleh baca sendiri, boleh baca lagi di sini ada linknya. Di Jelastic PHP zero downtime deployment. Oke, saya langsung deploy aja. Nah, terlihat ya, ini lagi deploy. Saya tidak menggunakan komen sama sekali. Masih jalan ya. Nah, deploy selesai. Kemudian di sini ada web SSH. Nah,
barulah kita butuh masuk ke terminalnya. Ini pun nggak terlalu panjang settingannya. Dan lebih tepatnya, ini kita lakukan konfigurasi dari level application, bukan lagi level infrastruktur. Level infrastruktur sebatas sampai tadi, yaitu saya masukkan link GitHub, oke, selesai. Nah, tahapannya ini masuk ke application. Untuk masuk ke application, paling tidak kita juga harus tahu sedikit knowledge mengenai bagaimana cara kerja dari framework tersebut, bagaimana cara kerja dari application yang kita buat. Apa yang kita deploy, dia berada di folder root. Inilah dia. Artinya di GitHub itu filenya itu ini app bootstrap. Kalau ragu boleh kita cross check lagi. App bootstrap ini pasti sama. Oke, tahapannya kita mulai dari yang pertama, clone repository. Ini udah selesai. Ini karena di lokal dia bilang pakai htdos, clone tadi ini udah kita masuk ke projectnya. Composer install. Kenapa butuh composer install? Karena Laravel itu adalah salah satu framework yang bersifat magic, artinya kita coding tidak start from scratch, tidak mulai dari nol. Dia sudah ada vendornya. Caranya ya tinggal composer install aja. Artinya dia menarik, dia akan pull project-project atau plugin yang memang akan dipakai di dalam Laravel tersebut. Oke. Nah, kalau mau lebih lebih update bisa lakukan composer update. Nanti tahap berikutnya adalah kita setting virtual host. Virtual host ini kalau memang kita di lokal, di komputer sendiri, kan nggak bisa akses www.apa gitu kan, www.abc.com, nggak bisa. Makanya dia ada main di virtual host. Tapi karena ini udah di develop, langsung di crowd-nya, berarti nggak usah kita lewati fase ini. Yang ketiga adalah database configuration. Gimana cara saya melakukan konfigurasi database? Nah, ini ada load balancer, application, berarti saya harus masuk di sini. SQL database. Ini ada open in browser. Gimana cara saya dapatkan username dan password? Pada saat saya create environment, udah dikirimkan email. Oke, saya ketik dulu. Ini saya sambilan baca di email ya, passwordnya. Password saya NINHPX 51656. Oke, terbuka. Database configuration, go to localhost PHP, oke, ini nggak apa-apa. Login dan create nama database-nya SPCC. Berarti database, saya create nama database-nya SPCC, create. Ini udah ada. Username, default-nya itu adalah root dan password kosong kalau di localhost. Nah, kalau di Dewa Cloud gimana? Ini kita demokan. Jadi ini kan sambilan kita jalan ya, Composer install dan Composer update. Sebelumnya tidak ada folder vendor, ini udah muncul folder vendor. Balik lagi, gimana cara saya konfigurasi database? Laravel ada satu file yang disebut env. Tetapi kalau project yang baru atau kita tarik dari Git, itu biasanya dia sifatnya environment example. Ya udah kita buat yang baru lagi. .environment, kita copy. Setelahnya saya akan masuk ke environment. Masukin dulu lah ya passwordnya sebelum lupa. DB password ini. Username-nya adalah root, database SPCC. Yang terpenting ini IP-nya DB host. Di mana cara dapatnya IP host? Ini ada SQL database, ini IP-nya. Kita copy dan paste. Sudah selesai. Saya escape. Titik 2, WQ, write and quit. Oke, selesai. Terus mau ujinya gimana? Saya uji ya.
load balancer IP pabrik saya ini. It's forbidden. Nah, forbidden-nya apa? Karena memang di Laravel dia file index-nya itu ada di dalam folder public. This page isn't working. Kenapa? Karena tadi baru setting database-nya. Baru setting database, isi database-nya ini belum ada. Tabelnya maksud saya. Oke, berarti harus lakukan lagi. Generate application key. PHP artisan key generate. PHP artisan key generate. Selesai. PHP artisan migrate reset ini dilakukan kalau memang sebelumnya kita sudah migrasi database. Tapi ini masih awal pertama, berarti ini saya nggak usah jalankan. Run the database migration. PHP artisan migrate. PHP artisan migrate. Populasi composer dan autoload, berarti saya mau jalankan database seeder. Saya kasih makan dulu ke database-nya, kasih data maksudnya. Composer dan autoload. PHP artisan db zip. PHP artisan db.2 zip. Create symbolic link. Symbolic link ini artinya shortcut kalau di Windows, ini kayak nggak usah. Di directory root, go to image, kemudian copy. Ini nggak masalah lah ya, saya abaikan aja. Coba kita tes dulu. Oke, kalau di database, udah terisi belum ya tabelnya? Udah. Kita testing lah ya, masuk dengan username, admin, dan secret. Username-nya admin, secret. Berarti berhasil. Nah, sebenarnya proses deployment-nya sederhana. Hanya sampai sana aja. Nah, ini hanya dalam waktu hitungan tidak sampai 1 jam, sekitar 50 menit. Tapi boleh kita close lagi. Cek the app. Tadi udah jalan. Selesai. Congrats, you are all set. Satu hal, tadi kan ada saya bilang mengenai TTFB, mengenai responsive. TTFB itu seperti ini. Saya inspect elemen. Di network ya. Oke, nah di sini kita harus pantau sebenarnya berapa lama nih prosesnya. Tapi sebelum ke TTFB ini dari sini udah terlihat sih sebenarnya dia load time-nya 792 milidetik, masih bisa ditolerir. Nah, yang kedua adalah kalau mau analisa TTFB, kita bisa cari aja how to measure TTFB. Oke, eksperimen dia pakai DevTool ya kalau di browser. Ada satu lagi, nah nih web.dev. Di sini mau kita analisa TTFB itu, oke, bisa diketahui sih seberapa cepat. Nah, selain dari itu, masalah TTFB berikutnya adalah responsive. Balik lagi eksperimen tampilan mobile. Nah, ini tampilannya masih cantik ya. Kalau saya membuka pakai handphone kemudian Google Chrome, jadi tampilannya nggak hancur. Ini berarti tampilan secara responsifnya aman. Misalnya ke ditentu portal. Oke, so far so good, berarti tampilannya aman. See my post. Oke, ini ada phone ya, tidak apa-apa. Karena yang saya demokan itu di bagian migration serta deployment-nya. Oke, so far berarti so good. Saya balikkan ke tampilan desktop. Refresh. Jadi sekilas, nah, kalau misalnya saya mau ubah topologinya, ini ada change environment topologi. Contoh, ini kayaknya kebutuhan saya di database nggak cukup nih, saya butuh tambah cache lagi, tambah aja. Kemudian saya butuh tambahkan VPS, silakan. Atau storage tambahan, silakan. Ini masih banyak, boleh tambah lebih dari satu sih sebenarnya. Tapi tetap adalah 3 tier. User masuk ke load balancer,
Dari load balancer ke application baru ke database. Seperti itu. Cara kerja dari platform as a service. Nah, ini ada beberapa plus lagi dari platform as a service dari Dewa Cloud. Itu apa saja? Mungkin saya sekalian sharing ya pengalaman saya. Dia dihitung berdasarkan resource per jam, dia bukan per limit. Biasanya kan ada dibatasi ya, limitnya sampai sekian gitu. Pemakaian biaya pun transparan. Ini, biasanya di sini ada ya. Dia ada limit biayanya. Jadi kita bisa pantau setiap hari pemakaian saya itu berapa harga. Nah, dalam pemakaian harga tersebut, saya pernah analisa database sehari dia butuh 20.000 sampai 25.000. Itu murah sekali sebenarnya. Dibandingkan dengan kalau misalnya saya beri langsung satu paket ya di hosting yang ada masalah speed bermasalah. Kemudian kecukupan size itu juga bermasalah. Jadi memang ada harga, ada rupa, itu benar adanya. Tapi kalau selama di Dewa Cloud, plusnya adalah dia sistemnya ada lagi diskonnya di pemakaian di angka tertentu. Jadi ada free unlimited data transfer, tidak ada hidden cost, dan automatic diskon. Tadi ada automatic diskon itu maksudnya. Kemudian real time crowd resources. Gimana ya? Coba saya buka. Setting. Oke, kita lihat sekilas ya. Nah, ini dia. Jadi saya bisa tahu kondisi CPU saya, RAM saya, network disknya. Jadi ini yang warna biru berarti iOS-nya. Jadi ini semuanya secara visual, mudah untuk kita pantau, mudah untuk kita analisa. Bisa juga set automatic sleep atau hibernate untuk aplikasi yang tidak dipakai 24 jam non-stop. Kan sayang tentunya kalau misalnya ini dia jalan, tapi gimana nih, kan sayang biayanya. Ya udah, ada fitur hibernate-nya di add-ons nanti. Add-ons-nya di sini. Ini ada add-ons. Oke, add-ons. Add-ons-nya di sini bisa kita lihat. Ini banyak sih fiturnya. Untuk SSL-nya juga ada less encrypt. Kalau secara sisi biayanya itu sebenarnya efisien sekali, dan bahkan menurut saya ya, saya sempat hemat sekitar 20% dibanding tahun lalu dari penggunaan Dewa Cloud sebagai platform as a service. Oke, saya rasa sharing saya mengenai cara migrasi itu aja, dan akan saya kembalikan kepada Bu Rintang untuk masuk ke sesi Q&A. Thank you. Oke, thank you. Thank you Pak Darwin sudah membawakan materi terkait cara migrasi ke Dewa Cloud, dan tadi juga dicontohkan juga caranya. Nah, untuk Q&A kali ini sepertinya hanya satu orang nih Pak Darwin bertanya. Mungkin sisanya sudah mengerti ya apa yang dibawakan Pak Darwin ya. Dari Kak Rice bertanya, syarat utama apa yang harus kita tentukan sebelum kita menerapkan infrastruktur platform as a service? Oke. Contoh sini saya akan membandingkan adalah VPS dengan platform as a service. Kalau di VPS, setting firewall, kemudian setting Nginx-nya atau Apache-nya, itu saya harus pahami. Jadi habis waktu dikonfigurasi. Nah, kalau di platform as a service, tadi saya nggak ada setting Apache sama sekali. Yang saya setting hanya fokus kepada application dan database-nya. Hanya dua. Ya, berarti dia sinkron dengan apa yang saya jabarkan di sini. Hanya fokus ke application dan data saja. Sisanya saya nggak peduli, karena dia otomatis udah di-handle oleh platform as a service ini. Dalam hal ini adalah Dewa Cloud. Oke, jadi tidak sesulit memasang server sendiri ya Pak Darwin ya? Iya, benar. Kalau misalnya menggunakan Dewa Cloud. Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya sih Pak Darwin. Kalau misalkan seorang pakai Dewa Cloud, mereka itu bisa coba-coba dulu nggak sih Pak Darwin? Ya, benar. Ini kalau memang dari Dewa Cloud kan daftar dulu, nanti kan ada free trial-nya. Nah, di sana udah daftar, kemudian ya langsung aja, ada new environment, kita testing aja, nggak masalah kok. Dan kalau memang nanti ada masalah, ini pengalaman ya, saya langsung chatting aja di Ninja Support, mereka ready 24 jam.
Memang pernah ya waktu dilakukan upgrade proses bisnis kan terjadi masalah nih. Nah, saya chatting itu sekitar jam 11 malam ya atau jam 1 malam. Itu pun dibalas sih. Jadi fast respon. Secara customer experience dia udah unggul. Dan saya pun puas sekali dengan Dewa Cloud. Dan ketika Pak Darwin kan juga punya pengalaman imigrasi ke Dewa Cloud ya. Nah itu dibantunya bagaimana Pak? Apakah memang sangat dibantu dan mudah saat pemindahan atau migrasi data-data atau sulit Pak? Kalau migrasi data mudah. Yang sedikit menghabiskan waktu itu adalah assets, gambar yang saya pindah. Nah, jadi karena membutuhkan waktu yang kayak lebih dari 1 hari ya, itu saya butuh bantuan dari tim Ninja dan supportnya pun cepat sih. Jadi saya nggak usah tunggu duduk di depan laptop, ya udah saya istirahat aja. Nanti besoknya tinggal dipantau sedikit, udah. Dan so far so good sih So far layanannya. so good ya untuk layanannya ya. Berarti service-nya oke lah berarti testimoni dari Pak Darwin ya. Very good. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Darwin dari aku, kalau misalkan untuk Dewa Cloud sendiri ini lebih cocoknya digunakan untuk siapa aja sih Pak Darwin? Menurut pengalaman Pak Darwin yang menggunakan Dewa Cloud? Oke. Kalau untuk sebenarnya segala kalangan bisa ya. Untuk mahasiswa, untuk proses belajar ya. Misalnya ada pelajaran mata kuliah keamanan jaringan, itu mau testing di sini bisa. Jadi untuk tahu sebenarnya, oh kalau ada masalah apa-apa dari Ninja gimana nih infrastrukturnya, apa sih kelebihannya, nah itu bisa ketahuan juga. Jadi bisa menyamakan konsep antara apa yang dipelajari dengan apa yang bisa kita praktekkan. Yang kedua adalah untuk bisnis, startup ataupun bisnis yang telah sifat sustainable bisnis, itu juga bisa kita menggunakan Dewa Cloud. Jadi sebenarnya cocok untuk semua dari mahasiswa juga udah bisa pakai ya Pak Darwin sebenarnya untuk Dewa Cloud sendiri ya. Dan memang mudah digunakan juga dari praktek Pak Darwin juga ya, untuk migrasi pun mudah ya Pak Darwin ya. Benar sekali. Bahkan saya udah minta, kan kebetulan saya juga tuh dari mahasiswa yang ada fokus ya ke jaringan, itu saya minta mereka coba testing dulu ke Dewa Cloud. Jadi akan tahu sih feel-nya, manfaat load balancer itu apa ya? Karena ini kan sifatnya visual, jadi dia pemahamannya itu lebih mudah, lebih dapat sih feeling-nya. Iya, dibandingkan teks doang dan mereka nggak punya gambarannya gitu ya Pak Darwin ya. Yes, benar. Dan lihat di sini kan banyak bahasa pemrograman, ada Java, PHP, Ruby, .NET, Node.js. Ini enak sih. Dan tinggal klik aja ya, nggak usah yang untuk setting dari nol lagi itu Pak Darwin ya. Karena semua tinggal install dari marketplace, atau mungkin bisa setting cloud data sendiri, atau mungkin servernya dari mana gitu ya. Tidak usah request lagi, karena kita semuanya dikendalikan oleh kita semua gitu ya Pak Darwin untuk Dewa Cloud-nya. Benar, hanya fokus kepada aplikasinya, fokus kepada datanya. Ya, jadi tim tidak butuh lagi tim jaringan, tim server karena udah dibantu. Karena udah di handle kita juga sendiri, atau bisa chat Ninja Support untuk bantuan lebih lanjut gitu ya Pak Darwin. Iya, benar sekali. Oke. Berarti so far so good ya Pak Darwin untuk Dewa Cloud ini, dan teman-teman yang mau coba mungkin nanti bisa langsung visit dewacloud.com aja, karena di dewacloud.com sendiri sedang ada 30 hari free trial gitu. Jadi puas sih nyobain sebulan ya harusnya ya Pak Darwin. Cukup ya sebulan ya Pak Darwin untuk coba-coba ya? Oh, sebulan udah cukup sekali. Kalau saya kayaknya 2 minggu udah dapat sih. 2 minggu udah dapat ya? Malah kelebihan ya 2 minggunya. Karena dari kemudahan sih, mulai dari kemudahan, dari sana lah saya dapat knowledge-nya. Oke. Jadi sebenarnya juga mudah dimengerti karena Dewa Cloud juga menyediakan tutorial gratis dari YouTube teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di YouTube Dewa Cloud juga. Dan Pak Darwin juga sering melakukan praktek pakai Dewa Cloud juga ya di YouTube Pak Darwin ya? Yes, saya sering lakukan research, testing. Kalau dari sisi jaringan, saya ada namanya loader.io, di sana saya testing nembak traffic ya, bisa nggak down, dan so far nggak down sih, aman. Wah mantap, berarti udah terpercaya banget lah ya Dewa Cloud ini Pak Darwin ya? Yes, benar. Oke. Nah mungkin untuk sesi materi dan Q&A segitu ya Pak Darwin, karena mungkin teman-teman udah pada ngerti juga nih untuk Dewa Cloud. Mungkin sebelum aku lanjutin ke next rundown, boleh minta closing dari Pak Darwin nggak untuk teman-teman yang mungkin baru mau coba Dewa Cloud? Atau migrasi? Oke. Mau migrasi atau mau mencoba Dewa Cloud, tidak usah khawatir karena misalnya saya testing setting sana setting sini, aduh nanti rusak nih, nggak usah takut. Karena intinya adalah fokusnya hanya kepada pengembangan application.
dan database. Sisanya biar developer yang handle. Kan di belakang layar semuanya berjalan. Kemudian tantangan di dalam migrasi yang terpenting kalau memang dia udah selesai migrasi, selesai deploy, perhatikan aja yang tadi saya tunjukkan dari responsive, kemudian TTFB, tampilan ya secara kasar, logiknya, fiturnya itu sudah berjalan, bisa login dan sebagainya. Udah, berarti migrasi selesai. Hai sahabat DewaWeb, video ini merupakan tayangan ulang webinar DewaTalks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari DewaTalks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar DewaTalks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar DewaTalks selanjutnya. Cari hosting yang aman, DewaWeb.